أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang terbesar, nikmat Islam, iman. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Nikmat sihat wal afiat, nikmat umur, sampai saat ini kita boleh dalam sisa umur kita menambah iman, menambah takwa, menambah amal salih, mengisi tabungan-tabungan kita di akhirat. Karena tabungan itu dua, ada tabungan dunia, boleh berguna, boleh tidak berguna. Tabungan dunia, kalau kita isi tabungan kita di bank, tabungan kita di rumah, untuk punya keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh jadi kita meninggal dunia belum kita manfaatkan. Tapi kalau tabungan akhirat, mengisi amal salih, mengisi ikhlas, mengisi puasa, mengisi salat malam, mengisi salat sunnah-sunnah, duha, sunnah wudu, tahiyatul masjid, banyak amal-amal salih lainnya, kita boleh dapat tengok nanti di hari kiamat apa isi tabungan kita di akhirat. Kita sebagai umat Islam semestinya perhatian kita bukan tabungan dunia, tapi perhatian kita kepada tabungan akhirat. Karena tabungan akhirat itu yang kita ketemu, itu yang kita dapat, itu yang kita rasakan. Sebagaimana seorang murid ditanya oleh gurunya, kamu sudah belajar sekian tahun bersama saya, apa yang kamu dapat belajaran? Kata seorang murid, saya dapat belajaran seluruh manusia punya kawan, punya sahabat. Tapi begitu meninggal dunia, itu sahabat tidak boleh ikut, pisah. Mana ada sahabat kita yang rela, ikhlas, mau masuk jadi sahabat kita di dalam kubur? Tidak ada. Biarpun sahabat rapat, sahabat akrab, kalau kita sudah masuk kubur, dia minta izin, maaf, saya tidak boleh ikut, pisah. Kata murid ini kepada gurunya, saya mendapatkan pelajaran kalau manusia mengambil sahabat akrab, tapi begitu masuk kubur dia boleh pisah. Saya jadikan amal salih adalah sahabatku. Saya jadikan amal salih adalah temanku. Saya jadikan amal salih adalah akrab dan rapat samaku. Karena saya yakin begitu saya meninggal dunia, masuk kubur, satu-satunya yang boleh temani saya, yang boleh sahabat sama saya, yang boleh ikut sama saya adalah amal salih. Dan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang sahih, yatba'ul mayyit thalath,
diikuti orang meninggal dunia 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, yang kedua harta, yang ketiga amal. Kalau orang sudah mayat, mau dihantar ke kubur, mau dimakamkan, mau dikuburkan, diikuti 3. Temanin, ikut 3. Keluarga, harta, dan amal saleh. Begitu mereka sudah dikuburkan, sudah ditanamkan, kata Rasulullah, pulang 2, diam 1. Pulang balik, keluarga sama harta. Tapi yang diam di situ dan ikut masuk adalah amal. Amal salih maupun amal tidak salih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh karena itu seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia boleh tahu amal salih sangat diperlukan nanti. Oleh karena itu, yang semestinya perhatian kita sepenuhnya bukan kepada keluarga, bukan kepada harta dunia kita, tapi perhatian kita kepada amal kita. Karena ini yang menjaga kita nanti. Boleh dalam amal salih itu, kita sudah di dunia kubur, boleh jadi sinar. Allah bagi cahaya. Cahaya dari mana? Salat, wudu, sedekah, puasa, silaturrahim, akhlak mulia, amanat, jujur, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Semua kebaikan dia usahakan dan dia amalkan. Di situ Allah terangkan kubur yang namanya kubur sempit, gelap. Dan kita sudah nampak macam mana kubur. Dan tidak ada di dunia orang masuk kubur sudah dibagi lampu di dalam. Tidak ada. Apakah anda sudah nampak? Masuk dalam satu kubur, buka, ada semua. Ada tempat tidur, ada lemari es, ya, untuk minum-minum nanti. Ada enggak? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali. Selimut, bantal, boleh masuk sana? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Biarpun raja, biarpun sultan, biarpun menteri, biarpun orang kaya, biarpun apapun jabatan, biar miskin, boleh di dunia beda rumah. Orang kaya punya istana, punya rumah bagus. Orang miskin punya rumah sederhana. Tapi kalau dalam kubur sama, tidak beza. Tapi yang boleh jadi beza kalau di kubur, bukan soal kaya miskin, bukan soal orang mulia, soal orang biasa. Tapi yang menjadi beza dalam kubur adalah amal salih. Disitulah dalam amal salih Allah terangkan kubur yang sempit, yang gelap, tidak ada udara, tidak ada angin, tidak ada oksigen. Tapi boleh orang yang masuk di sana karena dia banyak istighfar, banyak jaga salat, banyak salat malam. Allah luaskan dia punya kubur. Sebagaimana kata Rasulullah, Allah jadikan kubur itu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan boleh juga kubur itu menjadi lubang dari lubang neraka. Apakah kita sudah bersedia masuk rumah baru itu sesuatu yang mesti? Tidak boleh seorang tidak masuk sana. Semua mesti masuk. Semua mesti masuk. Apa itu orangnya, dari mana orangnya, muslim, non-muslim, apapun agamanya, apapun budayanya, Arab, non-Arab, semua masuk kubur itu. Semua masuk.
Nampaknya kubur itu sama, tapi sungguh di dalamnya sangat beza. Kemarin ada seorang meninggal dunia, seorang ibu. Keluarga menceritakan sekian tahun sudah meninggal dunia. Ada satu projek dari pemerintah mau buat jalan di situ. Jadi semua makam-makam kuburan yang ada di situ mesti dipindah. Pas mereka dikubur seorang ibu yang sudah meninggal dunia sekian tahun, dibongkar kubur, dibuka, dicium harumnya macam harum misk. Semua orang yang datang bekerja merasa harumnya luar biasa. Harumnya membuat hati tenang. Harumnya yang tidak pernah kita dapat di dunia. Itu keluar dari dia punya kubur. Akhirnya ditanya dia punya keluarga, apa amalan seorang ibu ini sambil boleh dapat kubur macam itu harumnya? Mereka menjawab, ibu kami tidak pernah tidur malam hari sampai membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam Allah bukan hanya terangkan kuburannya, tapi Allah harumkan, harum luar biasa. Dan itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 ayat, 30 ayatan syafa'at li sahibiha, 30 ayat yang membantu, yang menolong seorang masuk kubur, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Apa itu 30 ayat? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan ini juga menjadi sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tuan-tuan jamaah sekalian cuba bertanya diri, berapa kali kita baca surat Al-Mulk? Ini bahan suratul Mulk 30 ayat, kalau kita duduk tidak lebih dari 15 minit, 20 menit. Tapi 15 menit mahal. 15 menit jamin kita selamat dari siksa kubur. Tapi banyak manusia yang lalai. 15 menit boleh kita selamat di alam kubur, tapi kita lalai, sepertinya kita sudah siap disiksa di kubur, bukan diselamatkan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, tuan-tuan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah sekalian, baca surat Al-Mulk. Niat kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Diselamatkan oleh Allah dari kubur, lubang dari lubang neraka. Menetapkan hati kita saat ditanya oleh mungkar nakir, kita boleh pandai jawab. Ini semua barakah surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kalian siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Yang saya herankan, umat Islam yang segitu indahnya Islam, segitu mudah amal salih, tapi banyak yang malas. Malas alasan sibuk, malas alasan hawa nafsu, malas alasan dunia, syahwat, harta, anak, keluarga.
Kalau sudah masuk di dunia kubur, baru dia nampak hakikah berlaku dan perbuatannya. Di situ dia bercakap, ya Allah, kurbankan semua keluarga saya siap. Saya ikhlaskan semua jadi kurban. Orang tua saya, istri saya, anak saya, cucu saya, harta saya, semua masuk neraka. Tapi ya Allah, saya mau selamat sendiri. Itu berkata orang kalau sudah masuk di sana, dia akan nyesal, dia akan sedih. Tapi tidak ada guna kalau sudah nyesal di dalam sana. Tidak ada guna. Sekarang nyesal ada guna. Kalau nyesal merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita sedih menjadi orang segera taubatan nasuha, mengisi amal salih, mengisi taqwa dan mengisi apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Baru akan terwujud saat kita menghadapi kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa istimewa dari Allah. Ini Allah panggil, hei jiwa yang tenang, sini, jangan takut, jangan khawatir. Allah sambut, Allah jumbut, Allah muliakan orang-orang yang berjuang dalam kehidupannya karena Allah, dan dia wujudkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia wujud hidupku, matiku karena Allah. Di situ nanti di akhir hayat Allah jaminkan husnul khatimah. Tuan-tuan jemaah sekalian, sisa umur kita tidak ada yang boleh tahu. Sudah saya silaturrahim kali ini yang ke-7. 7 atau yang ke-8? Kurang, yang ke-7. Saya sudah ke-7 kali ke Malaysia. Allah izinkan bersilaturrahim. Semalam alhamdulillah dengan izin Allah kita kasih di salah masjid di Putrajaya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita boleh isi di sini. Dan di tempat ini sudah 3 kali ya. 3 kali atau 4 kali. Tujuan kami yang saya sudah 7 kali tidak pernah terbayang boleh 7 kali ke Malaysia. Karena setiap malam mesti saya siap mati. Dan saya nawaitu kalau Allah masih izinkan punya umur lagi, insyaAllah akan berjuang hidupku, matiku lillah. Saya punya istri, punya anak, boleh jumpa setiap 4 bulan 1 kali. 4 bulan baru boleh jumpa istri. Karena kenapa? Habis banyak waktu untuk umat, untuk dakwah. Bagaimana tuan-tuan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia. Ini dunia kecil. Dunia kecil. Boleh jadi kaya di dunia tapi sebentar. Boleh nikmat sebentar. Punya jabatan sebentar, semua mau habis. Apapun kekuasaan, keturunan, kebahagiaan, harta, bisnis, usaha, semua itu boleh anda dapat tapi sebentar. Yang harus menjadi nilai bagi kita akhirat. Akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hidup di akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih lama. Tidak ada sebentar kalau akhirat, selama-lamanya. Sekarang saya bertanya, mau hidup di dunia senang sebentar, tapi di akhirat susah selama-lamanya. Boleh? Boleh tidak? Senang dunia, senang, sehat, afiat,
semua bagus, rumah bagus, kereta bagus, istri cantik, anak banyak, harta di mana-mana, usaha, bisnis, haji, umrah setiap tahun, alhamdulillah diberikan banyak kemudahan. Senang sebentar. Tapi di akhirat susah selama-lamanya. Boleh? Mau? Siap? Macam mana kalau kita susah sebentar di dunia, tapi senang selama-lamanya? Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau jawab mudah, saya sekarang bagi soal, tuan-tuan jawab itu mudah, tapi amalkan susah. Menamalkan susah, mempraktik susah. Semua berkata lebih bagus susah sebentar dunia tapi selama-lamanya senang. Lebih bagus lagi senang dunia, senang akhirat. Itu manusia. Manusia suka macam itu. Dibanding walaupun kita susah 60 tahun, dibanding di akhirat jauh lebih banyak akhirat. 60 tahun sama akhirat belum satu hari. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan tidak ada batas selama-lamanya. Berarti 60 tahun tidak ada arti. Tapi sekarang banyak orang jadikan 60 tahun itu berharga. Dia boleh berbohong, dia boleh menipu, dia boleh dusta, dia boleh bermacam-macam dosa maksiat demi 60 tahun. Dia lupa selama-lamanya. Kalau kita berakal, yang semestinya jadi korban 60 tahun. Kalau ada tawaran, mau 1000 atau 60, milih mana? Anda tuan-tuan milih mana? Kalau saya tawarkan 60 ringgit, 1000 ringgit, milih mana? Tak ada orang kata sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak ikhlas. Saya mau yang banyak ini, biarpun tidak ikhlas tidak apa, tapi 1000 saya dapat. Itu sifat manusia. Suka mengambil yang banyak, suka mengambil yang tinggi. Tapi semestinya yang tinggi ini bukan di dunia, ini semua di akhirat. Kalau di dunia ini apapun nikmat, apapun kita dapat, semuanya kecil, tak ada arti untuk akhirat. Oleh karena itu pandai seorang, cerdas seorang, mulia seorang, yang dia selalu mengutamakan akhiratnya. Bukan berarti tuan-tuan salah faham, tidak boleh urus dunia. Urus dunia silahkan. Urus dunia. Tapi yang saya maksud, jangan sampai dunia melalaikan dari akhirat. Yang semestinya dunia menjadi jabatan untuk akhirat. Menjadi jembatan naik ke akhirat. Membawa kita dapat ridha Allah. Tapi bukan dunia membawa kita masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Itu yang mesti kita jaga. Tapi kalau kita nampak umat Islam sepertinya umat Islam senang hidup di dunia. Malah ada yang belum mau mati. Kalau boleh dibagi tawaran tidak boleh mati, senang manusia, mau. Sekarang saya bagi pertanyaan tuan-tuan. Mau mati tidak? Yang mau mati angkatan. Saya mau bagi daftar ini. Ada buku tulis, saya mau semua nama-nama mau mati, saya bagi siap mati. Siapa? Kenapa kita takut mati? Karena semua kita tahu diri. Semua tahu diri.
masih banyak Quran, belum sempurna ikhlas, belum sempurna iman, masih banyak kekurangan amal salih, masih banyak dosa maksiat, ya takut mati. Sebabnya takut mati hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena cinta dunia. Sekarang kita merasa baru kita siap rumah bagus, besok meninggal dunia. Berat, susah. Macam mana? Ini belum saya tempati. Saya kemarin satu kawan, dia undang saya ke rumah. Dia punya rumah bagus besar, baru jadi. Dia bawa acara syukuran, baru satu kali. Sebelum acara syukuran, yang punya rumah dia bawa saya tengok bagaimana mewah, bagus. Sudah berapa milion habis. Saya bercakap, ini bagus rumah, tapi lebih bagus rumah surga. Kalau Tuhan dan nilai harga rumah ini bangun masjid, itu dapat nanti di akhirat. Kalau ini rumah Tuhan sudah siap, belum tentu nikmat. Abah jawab, InsyaAllah kalau ada rezeki saya bikin masjid lagi. Dia sudah bikin rumah bagus, mewah, mahal, jutaan habis. Dia masih berkata, kalau ada rezeki, InsyaAllah saya bikin masjid lagi. Saya cakap, tidak perlu tunggu rezeki. Tuhan sudah ada rezeki, itu saja cukup untuk masjid. Abah jawab, yang saya ada, saya simpan untuk keluarga. Kenapa Tuhan? Takut miskin. Kalau ini habis, tak ada lagi ya, miskin. Yang jadikan dulu dari miskin jadi kaya siapa? Allah. Allah juga boleh kaya jadi miskin. Orang fikir sekarang boleh tahan kaya karena simpan harta. Itu pemahaman yang keliru, salah, bodoh manusia. Dia belum tahu boleh simpan tapi Allah hancurkan. Kun fayakun, habis. Besok acara syukuran, diundang banyak tamu, semua hadir, dari mana-mana datang. Saya sendiri juga datang. Sampai rumah, ada semua keluarga. Tuan rumah tidak ada. Tuan rumah yang punya hajat tidak ada. Dia punya anak keluarga ada. Abah Jakab, saya bertanya, mana ayahmu? Ayah saya lagi berjalanan menuju ke sini, membawa tamu istimewa. Dia punya tamu besar lah. Dalam perjalanan kita tunggu-tunggu, saya terima telepon, dia punya orang tua dalam perjalanan meninggal dunia. Sekarang rumah bagi keluarga jadi sial. Tidak boleh ada masuk. Sekarang rumah kosong. Itulah hidup di dunia, tidak ada arti. Oleh karena itu tuan-tuan, mesti kita fikir serius. Hidup di dunia ini tidak jamin sisa berapa. Sekarang boleh jumpa, saya sudah 7 kali ke Malaysia. Boleh 7 kali ini terakhir. Mudah-mudahan kita jumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus mesti kita fikir baik-baik. Fikir dengan serius. Dunia ini sebentar. 60 tahun, 70 tahun belum arti. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nabi Nuh alaihissalam umur melebih dari 1000. Ada riwayat 1300 tahun dia punya umur. Ditanya, wahai Nabi Nuh, macam mana hidup di dunia? 1300 tahun, lumayan besar. Mau 1000 hidup di dunia? 60-70 sudah sakit, banyak sakit. Macam mana kalau 1000? 60 sudah sakit. Karena terlalu banyak beban dunia. Jawab Nabi Nuh, 1300 tahun itu macam saya masuk satu pintu, keluar pintu lain.
Sekarang ini kan ada 2 pintu masjid. Masuk sini, keluar sini. Kira-kira berapa menit? Hanya lewat kan? Dari pintu masuk, keluar pintu lain. Tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. 1300 tahun kata Nabi Nuh macam itu. Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Kalau 1300 tahun macam itu, terus 60 apa? 60 apa? Satu ketik mata, 60 itu sama akhirin, udah habis. Coba tutup mata, buka langsung. Boleh? Coba tutup mata, buka langsung. Habis 60. Oleh karena itu, kalau tuan-tuan masih ingat, lagi dilahirkan, apa yang dibuat pas lahirkan? Diazan kan? Diazan. Kenapa diazan? Ini bukan hanya sebuah sunnah, tapi mesti kita belajar. Diazan di telinga kanan, diikamah di telinga kiri. Kemudian kalau kita meninggal dunia disalati, salat jenazah. Saya dapat belajaran, saya pernah berfikir, ya Allah, kenapa kita lahir dunia di azan, meninggal dunia di salat? Saya dapat belajar, habis berfikir, minta ilham dan taufik dari Allah, saya dapat umur manusia antara azan dan salat. Umur manusia antara azan dan salat. Kalau sekarang kita masuk masjid, mula azan, selesai salat, berapa menit? Macam berapa menit? 15 menit? 20 menit? Saya kasih bonus 30 menit. Mula azan sampai selesai salat 30 menit. Artinya tuan-tuan, hidup kita di dunia sama akhirat hanya 30 menit. 60 tahun 30 menit sama di akhirat. Tapi banyak orang yang sudah tertipu oleh 30 menit. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Mohon maaf tuan-tuan, kita sebagai manusia tapi bodoh. Kenapa bodoh? Ini kata Allah, manusia bodoh. Kenapa Allah berkata manusia bodoh? Karena dunia yang 30 menit boleh ditipu daripada akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, pandai seorang yang dia tahu, oh dunia ini bahaya. Yang paling buruk itu dunia. Dunia ini fitnah. Harta itu fitnah. Keluarga itu fitnah. Pandai seorang yang boleh jaga diri dari fitnah. Jangan sampai terjumus dalam fitnah. Kalau kita sudah terjumus dalam fitnah, na'udzubillah, susah dunia, susah akhirat. Tapi kalau kita kurbankan dunia, selalu utamakan akhirat, sungguh Allah akan datangkan dunia kepada kita. Allah datangkan. Ini dunia milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Apapun yang kita berjuangkan, mesti kita yakin tidak akan lebih daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Mau kerja 8 jam, mau kerja 24 jam, sama rezeki yang Allah takdirkan, itu saja, tidak boleh lebih. Oleh karena itu mesti kita berfikir lagi, perbaiki fikiran kita, pemahaman kita terhadap dunia, dan fikirkan setiap hari kita boleh mati. Ini hari ini Jumat, kita selalu berdoa, ya Allah panjang umur, sihat wal afiat. Kita selalu berdoa, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Tapi doa tidak cukup. Kalau sudah datang kematian, boleh orang dia masuk masjid, salat Jumat, meninggal dunia. Sebelum dia datang ke masjid, dia sudah bagi berita, bagi kabar, bagi telefon, ada janji, ada meeting, ada urusan. Nanti saya lagi mau salat Jumat di Darussalam,
lepas Jumat insya-Allah kita jumpa makan siang sama-sama. Kawannya tunggu 1 jam, 2 jam, ini mana? Ditelepon. Mohon maaf, telefon yang Anda hubungi non-aktif, tidak dapat dihubungi. Ini macam mana? Besok dia cari, kawan mana ini? Saya sudah janji, lepas Jumat mau makan sama-sama. Sudah almarhum, meninggal dunia. Dan yang saya heran, kalau ada berita orang meninggal dunia, selalu ada orang tanya, kenapa dia? Sakit apa? Tidak perlu sakit kalau meninggal. Tidak perlu sakit. Ada orang, saya kenal satu kawan, dia punya orang tua sakit, masuk hospital. Dia punya anak selalu datang, rawat terus sana sini. Sampai kata dokter, ini ayah sudah susah. Sejarah medis, dokter angkat tangan, tidak boleh dapat. Mungkin mau habis umur, udah. Anak nangis, ayah saya mau meninggal dunia. 3 hari kemudian, ayahnya sehat, keluar dari hospital, kuburkan dia punya anak meninggal. Anak yang meninggal, dokter kata orang tua meninggal, tapi anak yang meninggal, siapa yang kuburkan? Orang tua kuburkan anak. Begitu dunia, tidak aman soal mati, tidak aman. Orang sakit, kemarin di hadapan mata saya pengantin baru, masuk hotel, ada acara pesta, masuk hotel, senang, bahagia, masih muda. Dia menceritakan sebelum masuk naik di atas panggung, tempat resep pesta, banyak tamu datang, dia cakap sama saya, lepas acara ini, saya mau bulan madu ke Inggris. Saya bilang, saya bagi nasihat, karena Allah bagi nikmat nikah, mesti ada nawaitu lebih baik. Nawaitu saja, belum tentu ada amal. Nawaitu selepas acara ini saya mau umrah, bulan madu umrah. Jadi jangan nawaitu Inggris, nawaitu umrah. Nanti tidak apa-apa Inggris belakangan. Tapi dia belum faham apa yang saya maksud. Begitu dia senang dan dia berencana sama orang tua mau siap-siap, lepas acara langsung berangkat ke Inggris. Orang-orang masih pesta, tamu-tamu lagi makan, orang pertama datang salaman, ucapkan tahniah, meninggal dunia. Langsung dia berdiri, jatuh. Orang fikir apa? Mungkin pinsang, dibawa langsung meninggal dunia. Inggris tidak dapat, bulan madu tidak dapat, bulan madu di dalam kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu anda punya niat baik, walaupun belum tentu amal, tapi ada niat. Allah kasih nikmat, insya-Allah saya dapat mudah rizki, nawaitu umrah. Belum tentu ada umrah, tapi ada nawaitu. Seandainya meninggal dunia, Allah kasih pahala umrah, karena kita nawaitu. Innamal a'malu bin niyat. Mula amal itu dengan niat. Oleh karena itu selalu kita punya amal baik, niat. Mau tidur, silahkan tidur. Nawaitu apa? Nawaitu bangun salat malam. Ada niat. Kalau kita meninggal dunia, Allah bagi pahala salat malam, walaupun tidak salat malam. Itu nikmatnya niat. Dan tidak ada di agama pun, dimanapun yang Allah kasih pahala hanya dengan niat Allah bagi pahala. Niat saja Allah bagi. Sama juga Allah bagi dosa maksiat bagi orang nawaitu jahat. Lagi makan, nawaitu apa? Saya mau bagi makan nasi Arab, kebuli, biryani, supaya sehat, kuat, saya boleh rantam orang. Berantam sama orang. Itu niat jahat. Makanan nikmat halal Allah jadikan dosa maksiat, karena dia ada niat tidak bagus. Oleh karena itu tuan-tuan selalu bawa niat baik.
Kalau kita meninggal dunia, Allah jaminkan pahalanya. Walaupun kita tidak sempat, tidak ada masa untuk kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan jemaah sekalian di hari Jumat ini yang penuh barakah dan rahmat, mudah-mudahan senantiasa kuat lahir batin. Mudah-mudahan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Mudah-mudahan senantiasa kita taubatan nasuha kepada Allah, berbanyak istighfar di akhir hayat kita sama-sama dengan husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-daimah. Ya Allah, untuk tuan-tuan ya Allah, semua yang hadir di saat ini, di hari Jumat, hari penuh barakah, hari penuh rahmat, hari diijabah doa. Ya Allah, saya mohon untuk semua tuan-tuan di hari Jumat ini diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sihat wal afiat, dijadikan sisa umurnya menjadi hamba Allah yang salih, senantiasa taqwa, senantiasa istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikan semua yang hadir ahlul Quran dunia akhirat. Ya Allah, jadikan semua yang hadir selamat bahagia dunia akhirat, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka jahannam. Ya Allah ya arhamar rahimin, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berjumpa di Masjid Darussalam ini. Ya Allah, mudah-mudahan berikan kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, khususan untuk jamaah yang hadir di saat ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.